Teknik informatika merupakan disiplin ilmu dengan menggunakan teknologi komputer guna menyelesaikan suatu masalah maupun mengolah data secara logis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bisik bareng Anita yang kali ini akan membahas seputar IT. Yang akan kita bahas bersama salah satu mahasiswa jurusan IT, jurusan IT atau Teknik Informatika dari Unsika. Untuk pembahasan detailnya, langsung aja yuk dan enjoy this video. Bisik bareng Anita. Assalamualaikum Restu. Waalaikumsalam. Gimana tuh kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Sehat juga. Alhamdulillah. Jadi kan kita mau sharing seputar IT nih, seputar teknik informatika. Kenapa? Karena sekarang tuh musimnya tahun ajaran baru. Pasti banyak juga mahasiswa baru yang akan masuk ke kampus yang menjadi pilihannya kan. Nah, apalagi pilihan jurusan. Salah satunya jurusan teknik informatika yang banyak diminati maupun banyak yang belum tahu kali ya apa itu teknik informatika, apa saja yang harus dipelajari gitu. Padahal banyak yang minat ke jurusan tersebut. Menurut Estu sendiri deh, teknik informatika itu apa aja sih? Kayak teknik informatika, sistem informasi, terus teknologi komputer. Perbedaan antara itu apa aja? Monggo Pak dijawab. Iya, makasih Anita udah undang di channelnya ya. Jadi, tadi ada apa ya sih teknik informatika, terus apa lagi? Sistem informasi, teknologi komputer. Ya ini mah sharing aja ya, siapa tahu. Jadi bener bisa jadi salah. Tapi ini mah sesuai sama pengalaman pribadi aja, sama pengalaman sama teman-teman juga. Kalau itu cabang jurusan komputer itu sebenarnya ada 3 kalau nggak salah. Nggak tahu kalau ada lagi apa enggak. Yaitu teknik informatika, sistem informasi, sama teknik komputer. Nah, kalau gue sendiri kan di teknik informatika ya. Jadi gue mau ngenalin dulu teknik informatika itu apa. Teknik informatika itu kalau dalam bahasa Inggris disebutnya computer science atau ilmu komputer. Makanya di beberapa kampus teknik informatika itu disebutnya ilmu komputer. Nah, belajarnya apa aja sih di teknik informatika itu? Kalau menurut pengalaman pribadi itu teknik informatika itu berfokusnya itu sama penyelesaian masalah di dalam komputer. Jadi kita berhubungan sama menyediakan informasi dari data yang diolah dengan algoritma, dengan analisis. Makanya teknik informatika itu isinya ya matematika, logika, algoritma. Makanya jangan kaget kalau nanti pas masuk teknik informatika isinya tuh nggak cuman ngetik-ngetik doang, ternyata ada matematikanya, ada fisikanya, gitu. Terus ada lagi sistem informasi. Kalau sistem informasi itu lebih ke, kalau misalnya kita bikin program, pasti kan kita mau dapetin duit dari program tersebut kan. Kalau kita bikin sistem, pasti kita kan pengen dapetin duit dari sistem tersebut kan ya. Nah, di jurusan sistem informasi lebih menjurus kepada bagaimana kita melakukan bisnis dengan sistem yang kita buat tadi. Jadi lebih ke penerapan di dalam bisnisnya itu. Kalau setahu gue sih pelajarannya nggak jauh beda sih ya. Yang dipelajari nggak jauh beda, masih ada matematika, masih ada pemrograman juga. Cuman nanti kalau lebih lanjutnya bisa nanti Anita ngundang anak teknik sistem informasi ya. Boleh. Nanti Anita bisa ngundang anak sistem informasi ya.
Kalau sekarang fokusnya ke teknik informatika dulu. Ya, siap. Terus ada lagi satu lagi apa tadi? Teknik Teknik komputer ya. komputer. Nah kebetulan gue juga punya temen anak teknik komputer. Nah dia tuh lebih fokus ke hardware. Kalau dia bilang sih ya, lebih fokus ke hardware. Jadi pelajaran-pelajarannya tuh kayak ngoding dari apa hardware-nya langsung. Bahasanya apa ya? Lupa lagi. Pokoknya software-nya tuh dikit sih, bilangnya dia tuh lebih ke hardware-nya gitu. Jadi bedanya nih ya, sekali lagi nih, kalau teknik informatika tuh lebih ke pemrogramannya, walaupun nanti ada pelajaran-pelajaran tentang hardware juga, tapi sedikit aja. Terus ada sistem informasi itu lebih ke bagaimana kita menerapkan pemrograman tadi ke bisnisnya, bagaimana menciptakan sistem yang berhubungan dengan bisnis kita nanti. Terus kalau teknik komputer tuh lebih ke hardware-nya gitu. Oke, thank you. Jawaban buat question. Buat pertanyaan Siapa lagi selanjutnya kita pakai spinner ya. spinner gimana Siap nih? aja mau jawab yang apa, ini mah tergantung spinnernya. Lanjut ya, ini di spin nih. Next question. Apa saja yang harus dikuasai oleh mahasiswa IT? Apa saja yang harus dikuasai oleh mahasiswa IT? Kalau misalnya dalam proses perkuliahan sebanyak sih ya, mau dapetin IPK yang bagus, mau dari matematika, algoritma, pemrograman, terus ada jaringan, mungkin ada fisika, di beberapa kampus ada fisika, siapa lagi ya? Ya gitu-gitu sih, Algoritma, ini nggak jauh-jauh pemrograman. dari matematika, pemrograman, algoritma, kayak gitu. Kalau misalnya dalam dunia kerja ya, ntar bakal ada spesialisasi sendiri-sendiri gitu. Jadi yang pintar pemrograman tuh bisa dikelompokkan lagi ke apa? Ke bidang-bidangnya masing-masing gitu. Nggak harus semuanya dipelajarin sebenarnya kalau dalam dunia kerja tuh sesuai sama permintaan dari itunya aja, dari perusahaan, dari klien gitu. Nah, ini kan apa saja yang harus dikuasai oleh mahasiswa IT? Mungkin ya karena apa, jurusan ini kan merupakan jurusan eksak yang yang ilmunya itu kebanyakan ya dari kayak perhitungan, ya eksak ya gimana lah gitu ya. Pasti kita juga bakal belajar namanya matematika, statistika, algoritma pemrograman yang nantinya bakal kepake buat yang selanjutnya. Karena secara teknis ya komputer tuh isinya matematika, isinya perhitungan-perhitungan. Iya. Yes, yes, benar. Next question. Pertanyaannya, jurusan IPS bisa masuk ITK? Gimana pemerintah ya? Iya. Kalau IPS bisa masuk IPA tuh kan gimana pemerintah. Cuman kalau misalnya jurusan IPS bisa belajar IT nggak? Bisa belajar pemrograman nggak? Bisa belajar apa komputer kan kalau misalnya mau belajar ya nggak ada yang nggak bisa gitu. Ya mungkin. Tahu gue sih bisa sih anak IPS masuk IT tuh, yang nggak bisa tuh masuk kedokteran biasanya. Iya. Tuh. Ya, mungkin dari background jurusan SMA-nya maupun baik IPA maupun IPS masih bisa lah ya masuk IT. Tergantung dia nantinya mau gimana, tergantung ya kan teknik informatika juga kita belajarnya bisa otodidak juga kan, otodidak dengan sistem ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Buat jurusan apapun yang mau masuk ke teknik informatika kayaknya bisa-bisa aja, dengan background apapun kayaknya bisa-bisa aja. Ya asal ya tadi karena kan semester awal mungkin berat ya buat anak IPS karena pembelajarannya bukan hanya
nggak kayak waktu SMA. Mungkin yang dulu SMA kita hafalan IPS-nya. Nah, tapi di teknik informatika kali ini mungkin hafalan kita hafalan praktik ya kayaknya. Kita ngafal terus sama praktek. Boleh sih ngafal, tapi ya lebih hafalnya lebih eksak gitu ke lah. SMK kan kalau masuk IT biasanya kesulitan tuh di semester awal, Iya, ya enggak? iya benar. Soalnya kan kebanyakan pelajarannya matematika gitu. Tapi ya namanya belajar ya pasti diajarin dari awal, nanti pas kuliah nggak bakal nggak bakal disuruh belajar sendiri, pasti diajarin. Jadi jangan takut. Tuh Jadi jangan takut. kan ada dosen, ada teman, sering-sering aja gitu sama teman sama dosen. Tuh Oke, next question. Apa saja yang dipelajari di teknik informatika? apa aja? Kalau teknik informatika tuh banyak ya. Yang pasti di awal-awal tuh kita belajar matematika dulu. Matematika tuh ada matematika diskrit, ada aljabar linear, terus ada statistika, probabilitas, itu ada semua ya. Terus biasanya tuh ada fisika. Kalau di kampus gue sih ada fisika, ada fisika. Terus baru pas semester 2, 3 dan seterusnya mulai masuk ke pembelajaran tentang Kan? komputer seperti Mm-mm. pemrograman, terus jaringan, terus arsitektur komputer, gitu. Pasti itu sih nggak jauh-jauh dari matematika sama pemrograman. Ada hardware sedikit aja tapi sama jaringan. Ya, udah ada berarti programming, networking, itu ya, hardware. Next. Jadi mungkin kita bahas sedikit ya. Tadi kan ada kita belajar programming. Berarti bisa jadi kita bakal ngoding kan. Nah, buat pertanyaan selanjutnya ini, apa semua mahasiswa IT terus bisa ngoding? Bisa nggak ya? Harus atau Sebenarnya enggak nih mahasiswa itu harus? kalau kerjaan sih ya untuk anak IT nggak semuanya harus berhubungan sama codingan. Misalnya kayak kita tuh di semester berapa tak? Semester 2 ya kalau nggak salah, semester gitu. Belajar tentang interaksi komputer dengan manusia. Itu kan kalau misalnya di dalam dunia kerja kan berhubungan sama UI sama UX design. Nah itu kan bisa dibilang gak dibutuhin skill ngoding, kecuali emang kita mau terjun ke front end developernya. Terus kita belajar tentang jaringan. Jaringan juga nggak bersentuhan langsung sama codingan. Tapi kalau misalnya mau apa mau lancar gitu di kuliahannya, ya mau nggak mau harus belajar ngoding. Makanya uh, ya minimal belajar dasar-dasar dulu aja, kayak algoritming, dah gitu. Kalau misalnya udah bisa OP, terus udah bisa algoritma, insya Allah kalau misalnya mau belajar setiap bahasa pemrograman yang baru pasti bisa. Tuh. Jadi kalau misalnya mau dibilang mahasiswa IT harus bisa ngoding, belajar aja dikit-dikit, nggak ada salahnya gitu. Iya sih, bener. Nggak ada salahnya bisa ngoding. Bukannya harus bisa, tapi emang seenggaknya paham lah ya. Iya. Paham dan ngerti. Ada nggak tuh gimana caranya kita harus bisa ngoding gitu? Ada nggak dari Estu sendiri deh harus kayak gimana belajarnya? Ya kalau mau cepat bisa ya, kalau pengalaman gue belajar itunya aja,
dasar-dasarnya aja. Biasanya cuman algoritma sama OOP biasanya kalau udah bisa algoritma terus udah bisa OOP, object oriented programming itu tuh ya Allah bisa, soalnya rata-rata kan bahasa pemrograman kan nerapin dua itu karena lebih masalah OOP gitu. Terus belajarnya tuh lewat project. Misalnya kita masih suka bikin web, ya kita iseng-iseng aja bikin, kita punya masalah apa, dibikin webnya. Terus kalau kita suka apa misalnya computer vision, suka mainan apa deteksi objek kayak gitu, ya kita iseng-iseng aja lagi apa sih, lagi punya masalah apa kita bikin. Misalnya sekarang lagi musimnya pandemi, kita iseng aja bikin aplikasi buat mendeteksi apakah seseorang pakai masker apa enggak gitu aja, iseng-iseng aja. Tapi learning by project gitu. Insya Allah cepat ngertinya gitu. Konsisten Terus jangan juga ya. apa? Kenapa? Konsisten juga nggak? Harus. Ya kalau konsisten ya pastilah. Ya, tapi ya jangan terburu-buru pengen bisa, nikmatin prosesnya gitu. Kalau nggak bisa ya nggak apa-apa, ada temen, ada Stack Overflow. Jangan takut nggak bisa, ada Google, cari tempat sharing aja. One day one program nggak tuh? Jangan stres nanti. Tapi bagus juga sih kalau benar-benar ini ya orangnya ambisius banget. Bisa jadi tuh one day one program, berarti 30 hari udah 30 program. Ya silakan kalau misalnya Ya kan harus sanggup dikembangkan. kan. Kalau yang benar-benar ambisius mah disarankan one day one program. Anak IT kan nggak pasti, mahasiswa IT kan nggak cuma di depan komputer terus, harusnya Iya. harus punya koneksi, nyari organisasi, Relasi. jangan cuma ngoding doang. Belajar ngomong, belajar berorganisasi. Ngomongnya lewat program. Ya kak, ya gimana ngomong lewat program. Ya kita bikin program kan ntar juga dipresentasiin, masa nggak bisa ngomong gitu. Bener sih. Iya bener. Oh iya, sebelum kita lanjut ke next question ini, tadi kan kita ngebahas algoritma. Nah, kan mungkin yang nonton ini belum tahu algoritma itu apa. Algoritma itu simpelnya langkah-langkah. Jadi ya sebagai anak teknik informatika tuh, kalau misalnya belajar algoritma tuh harus bisa mendeskripsikan langkah-langkah sedetail mungkin. Kalau misalnya latihannya kan dulu kita belajarnya itu kayak cara bikin kopi. Nah kita urutin tuh cara bikin kopi itu, kita judul algoritma bikin kopi, kita siapin dulu apa aja yang dibutuhin, terus mulai masukin apa dulu, misalnya masukin gula dulu, masukin kopi dulu. Nah itu tuh ditulis sedetail mungkin. Nah algoritma itu pasti berujung sama yang namanya goal ya. Yes. Tujuan. Nah, kita gimana caranya bisa mencapai dari awalnya mempersiapkan, terus mengolah sampai tujuan kita tuh tercapai gitu. Nah, itu simpelnya algoritma kayak gitu. Jadi jangan takut semua kata-kata algoritma. Ada algoritma sama kayak logaritma. Jangan kebalik. Kadang-kadang orang takut ketukar algoritma sama logaritma. Logaritma ya serem dikit lah. Algoritma mah ya serem. Ada serem dari algoritma. Jangan kebalik. Algoritma nggak sesulit logaritma. Mungkin kalau di teknik informatika algoritmanya itu kayak langkah-langkah kita untuk menangani suatu masalah di program ya. Iya. Gimana caranya kita membuat solusi untuk menangani suatu masalah. Nah, pertanyaan selanjutnya ini tuh tentang apa itu coding. Coding.
Coding itu tuh oh ya, Coding itu susah terdiri dari huruf C, O, mendeskripsikannya. D, I, N, G. Ya itu udah terjawab ya Ya saya. jangan gitu juga. Coding ya lebih ke itu sih, lebih ke proses kita menulis sebuah program, sebuah script. Apa ya? Pada pengertian lebih bagus nggak ya? Mungkin gini deh. yang gue eh, yang gue tangkap gitu. ini kita sharing ya sama bareng-bareng sharing sesama Ya mahasiswa boleh. TI. Kan karena kita berinteraksinya mahasiswa teknik informatika itu berinteraksinya sama komputer, ya kita nggak mungkin dong ngomong pakai bahasa manusia ke komputernya, kan gitu ya. Ya. Nah, bahasa yang kita gunakan nggak mungkin bahasa manusia, komputer nggak bakal ngerti. Masa kita mau nyuruh komputer ambil itu, emang komputer ngerti? Enggak kan. Nah, makanya kita perlu coding, yaitu bahasa pemrograman Dimengerti oleh komputer. yang akan dimengerti oleh komputer. Nah, gitu paling ya. Oh, iya. Bisa juga apa? Kita tuh ngajarin komputer coding tuh. Iya, kita ngajarin komputer. Bisa juga Gimana gimana caranya si caranya komputer komputer itu ngerti ngerti? bahasa kita. Yes. Gimana caranya komputer ngerti apa keinginan kita. Mm-mm. Nah itu harusnya gitu. Mungkin itu ya pertanyaan-pertanyaan yang dari spinnernya. Padahal masih banyak. Mungkin lanjut ke pertanyaan langsung aja deh. Kan kita kan tadi ngebahas soal matematika ya. Nah, benar nggak sih kalau mahasiswa IT itu harus ngerasain yang namanya matematika? Harus bisa matematika, benar nggak sih? Bisa matematika. Kalau misalnya eh ya baik lagi kalau misalnya mahasiswa IT, kalau misalnya mau IPK-nya bagus, ya ya bisa, Kayak harus IPK bisa. mulu. Karena mahasiswa IT itunya. Tapi kalau misalnya dalam dunia kerja, ya tergantung kerjanya apa. Kalau misalnya cuman mungkin bikin web, sih kan matematikanya cuman dipakai yang dasar-dasar aja kayak pertambahan, pengurangan, perkalian, bagian, terus paling matematika diskrit. Cuma kalau misalnya udah berhubungan sama menggunakan komputer untuk sains, misalnya untuk pembuatan artificial intelligence, terus apa data science ya, data science The butuh matematika science. kan. Yes. Nah gitu, pasti butuh banget sama matematika. Jadi tergantung baik lagi sama uh, kebutuhan nanti di dunia kerjanya apa gitu. Kalau untuk mahasiswa IT-nya ya dikit-dikit bisa lah harusnya. Ya, Dan nggak mungkin susah balik lagi kayak biasanya matematika di teknomatika tuh. mungkin balik lagi kayak tadi ya, nggak harus menguasai, tapi seenggaknya bisa. Karena matematika juga pasti bakal mengolah logika kita gitu, proses Iya. logika. Karena teknik informatika itu kan disiplin ilmu yang logik. Balik lagi, eh, ini tuh kan eksak, logik berarti. Nah, kita harus mengasah logika itu salah satunya, salah satu caranya ya matematika. Mungkin teman-teman yang udah ngerasain matematika udah enak sebenarnya gitu. Logikanya juga udah, karena gimana ya? Kalau orang-orang data misalnya ya, data itu kan membutuhkan analisis yang kuat ya. Nah, selain dia memilih mahasiswa jurusan teknik informatika, mereka juga memilih jurusan yang dari matematika maupun statistika. Karena itu tadi, karena logika dan analisisnya udah diasah gitu. Sebenarnya soal-soal komisionnya kita dulu kan SBMPTN ya, Yes. sama Enggak kalau sih. sekarang UTBK sebenarnya sebenarnya itu melatih logika sebenarnya. Jadi kayak soal-soal dulu tuh ada kalau di SBM itu ada namanya tes Bukan kemampuan TPA ya, kayak dasar, apa sih? tes kemampuan apa namanya lupa lagi. Pokoknya ada matematikanya kan di situ. Iya. Nah itu salah satu bukti kalau matematika tuh bisa melatih logika.
kalau misalnya logika kita jalan sebenarnya ngerjain soal apa tuh tes kemampuan dasar ya kalau dulu tuh TKD itu ya. tuh gampang. Mm-mm. Itu. Iya, kalau nggak salah soal SBM juga kan ada yang logika doang yang kita nggak perlu teori-teori yang kayak gini, tapi cuma ngandelin logika Iya, doang ada gitu. Apa ya TPA iya. atau TKD sih Judulnya lupa. iya. Ya TPA. Kemudian di TKD ada matematika deh. Dasar namanya. Mm-mm. Tuh. Oke, next, coba deh Es tuh nyeritain pengalaman Es tuh selama ini menjadi mahasiswa ETI. Selama 6 semester yang mau masuk ke semester 7. Yang bentar lagi menjadi mahasiswa akhir. Kalau misalnya belajar sih, belajar ya belajar biasa aja. Gue malah kadang malas-malasan kalau belajar. Tapi gitu. Salah nanya gitu tak. tapi jujur banget nih. Kalau misalnya belajar tuh jangan panikan. Kadang orang-orang kadang kalau misalnya belajar tuh panikan. Nggak bisa nih. Terus kalau nggak bisa stres, pusing. Nggak gini semester awal tuh biasanya pada kayak gitu tuh, pada panikan. Apalagi kalau ada berhubungan sama matematika. Iya. Dari zaman SMA juga pada kayak gitu sebenarnya orang-orang. Nah, teman-teman. Udah kalau berhubungan sama matematika tuh santai aja Horor. dibawanya gitu. Jangan dipikirin matematika tuh horor gitu. Terus kalau misalnya belajar matematika tuh ya di bawah Evan aja gitu. Lagian kan di kampus biasanya kalau matematika tuh boleh bawa kalkulator. Jadi kalau misalnya mau belajar jangan ngitung di otak terus ada kalkulator. Jadi sebenarnya pakai aja rumus-rumus yang ada gitu. Enggak horor-horor banget kok matematika di kuliahan di teknik informatika tuh. Asal jangan takut aja sih sebenarnya. Yang penting jangan takut dulu. Hadapi aja ya. Terus iya hadapin dulu aja. Santai. Lagi kalau Ada nggak bisa teman kontak. minta tolong ke temannya ajarin. Paling sharing-sharing Iya, sama temennya kan temennya. banyak. Iya. Jangan takut tanya ke teman. Jangan malu dibilang nggak bisa. Pasti itu apa? Kayak anak SMK pasti kan semester awal nggak bisa nih apa sih matematika biasanya. Nah, anak SMK nanya ke anak SMA nih tentang matematika. Nah, biasanya semester berikutnya gantian. Anak SMA nggak bisa pemrograman, nggak bisa jaringan. Nanti gantian anak SMK yang mantan anak SMK ngajarin anak SMA gitu. Tuker-tukeran ilmu aja gitu. Saling sharing. Iya. Terus habis itu belajar codingan ya. Belajar codingan juga sebenarnya juga jangan takut dulu awalnya. Jangan takut dulu. Terus kalau gue sih belajar dasarnya dulu aja. Kayak apa? Algoritma, terus OP. Ntar nggak bakal susah banget belajar pemrogramannya kalau udah ngerti kedua hal itu. Itu Paling yang harus kita kendalikan terus berarti ya kita juga harus bisa ngendaliin mindset kita di awal ya berarti. Kayak kan tadi kata itu jangan takut. Terus pokoknya ada aja yang ngebantuin nantinya. Ya itu balik lagi ke mindset awalnya. Ya jangan berpikir negatif. Kalau misalnya pas ada matematika, oh kayak gini bakal kayak gini-gini. Ya itu kayak lu ngedoain lu sendiri lah kayak gitu. Ya seharusnya ya doanya baik-baik. Kayak gitu kan. Kan perkataan itu adalah doa. Harusnya iya, mindset di awal itu yang harus diubah. Jangan tiba-tiba, oh ada matematika bakalan kayak gini nih gue juga udah kayak gini bakal nggak ada teman-teman yang ngajarin gue lah. Jangan gitu, kan itu kan mindset lu aja yang salah cuy. Iya, santai. Dan ya balik lagi teman-temannya juga harus peka bahwa yang lainnya nggak semuanya bisa.
harus peka, harus bisa Iya, ngajarin juga, share harus ilmu. sharing. Soalnya kadang sekarang kita bisa nih satu mata kuliah, bisa jadi kedepannya kita nggak ngerti mata kuliah ini, sedangkan teman-teman yang nggak bisa mata kuliah matematika bisa mata kuliah yang lainnya. Jadi kita bisa saling tukar bantuan gitu. Tuh jangan pelit istilahnya. Tuh jangan pelit. Ada yang susah, ada yang gampang juga lah setiap jurusan. Iya bener banget, ada ya pasti ada hal yang sulit, ada hal yang Nah, iya gampang. gitu Jadi maksudnya. selagi masih gampang, nikmatin dulu. Ntar pasti ada yang sulitnya gitu. Jangan yang gampang dibawa sulit. Tuh. Iya, jangan yang gampang dibawa sulit. Balik lagi ke niat awal masuk teknik informatika tuh apa? Tuh. Ya. Itu sih yang paling Jujur utama, kalau misalnya niat. cuman ikut-ikutan teman, terus cuman karena gue sering main game tiap hari kayak masuk teknik Iya. informatika, ya jangan Terus gitu. bisa jadi juga gara-gara gengsi, iya kan? Iya. Ngeliat teman, oh dia gini-gini, ya udah gue ikut-ikutan, jadi ikut-ikutan. Gue dulu juga pernah sharing tuh sama anak-anak SMA yang mau masuk kuliahan. Kebanyakan kalau ditanya kenapa mau masuk teknik informatika, karena sering megang laptop, karena sering main game. Nah itu gue bilangin jujur-jujuran aja nih ya, teknik informatika ada ya banyak yang lebih seru daripada cuma main game doang. Banyak yang lebih seru daripada cuma megang laptop Yang doang, serunya terus ngotak-ngatik main game di depan matematik. laptop. Iya. Terus kalau misalnya tujuannya cuma karena pengen main game terus-terusan ya salah sebenarnya Salah mindset itu tuh. besar. Itu. Terus masuk informatika mungkin beda dari yang lain ya. Kalau saya itu masuk informatika sebenarnya nggak pengen sih. Tapi ya nasibnya ke informatika kali ya. Iya, gara-gara awalnya tuh mungkin berpikiran ya udahlah, dengan di jurusan teknik informatika ini pasti berhubungan dengan komputer dan lebih banyak ngotak-ngatik komputer, mungkin gitu. Teman-teman yang nonton berarti kan Anita bisa survive, bisa bisa sampai semester berapa? Semester 7 ya? 7. Alhamdulillah, Iya. bermuntaber. Berarti kan walaupun jarang megang laptop, jarang ngerti komputer, tapi kan bisa ngerti gitu. Jadi kan Ya. teknik informatika tuh nggak sehoror itu. Iya, nggak Buktinya salah. yang jarang megang laptop aja bisa survive gitu. Iya, hadapi aja tantangannya, rintangannya. Nanti bakal bisa kok. Kan bisa karena terbiasa juga. Nah, iya. Lagian sekarang juga udah punya tujuan masuk teknik informatika itu mau ngapain. Walaupun tujuannya itu udah Nyari di pertengahan jalan. Jadi tujuannya di Kalau bukan di belok awal ya, di bingung, pertengahan mending jalan. lanjut aja. Lanjut terus hadapi aja selagi kalau misalnya teman-teman mikirnya ya kuat, ya udah lanjut. Kalau misalnya kayaknya enggak deh, kayaknya benar-benar gue enggak di sini deh, ya udah putar balik langsung semester awal, tapi jangan nunggu semester udah pertengahan juga, semester 5 semester 4, jangan, itu udah telat banget. Masa mau jadi maba 2 tahun lagi. Oh iya tuh, itu kan punya akun IG tuh yang namanya Laboratory tentang teknik informatika. Bolehlah kasih tahu teman-teman apa sih akun Laboratory itu dan buat apa gitu. Di apa ya? Kiranya kalau anak IT gabut nggak ada kerjaan, jadinya sebuah akun IG tempat sharing gitu. Itu tempat semuanya tempat sharing itu sih, tempat sharing tentang kuliah IT, tentang programming gitu. Berawal dari kegabutan pas pandemi aja. Jadi pengen bikin sesuatu yang bisa bermanfaat buat banyak orang. Jadi dia kira sebuah page, sebuah akun IG ke laboratori. Dan di situ juga ada beberapa So, potongan program ya. ya dikit Yang mungkin sih. nanti teman-teman bisa lihat di IG Laboratory, itu banyak banget dari desainnya kah, dari eh, kode-kode program yang di-share. Ada Ya, juga apa sih motivasi mm, buat anak IT ya ya. motivasi-motivasi.
di follow aja ya teman-teman yang nonton. Nah, ini kan Belum udah dapat. di masyarakat, udah ini ulang lagi ya Pak nih. Ini pertanyaan yang udah lumrah dipertanyakan sebenarnya. Lumrah, ya karena perspektif masyarakat sama perspektif kita yang sebagai mahasiswa jurusan IT beda banget. Nah, pertanyaannya tuh kayak gini, anak IT itu bukan pertanyaan sih, kalimatnya kayak gini, anak IT itu bisa segalanya. Emang anak IT itu bisa segalanya? Padahal kalau disambungin sama materi yang kita dapat, beda kan panahnya. Nah, menurut Estu sendiri, dalam menyikapi kalimat itu gimana? Kalau misalnya ada nih tetangga Estu yang nanya, ini tolong dong ngebenerin HP misalnya. Terus Estu bilang, nggak bisa bu, maaf gini-gini. Terus kan ibunya bilangnya gini, jawabnya kayak gini, kan anak IT, kok nggak bisa? Nah, Estu sendiri dalam menyikapi hal kayak gitu gimana? Jadi kalau misalnya apa sih dalam dunia IT sendiri ya, anak IT itu bisa dipercepat lagi apa keahlian-keahliannya. Jadi dalam satu perusahaan bisa jadi yang ngembangin program ada yang namanya back end apa developer, ada front end developer. Itu tuh udah beda keahliannya masing-masing. Terus kalau misalnya berhubungan sama bagaimana perusahaan mengambil sikap, nah itu berhubungan sama data. Nah, itu punya apa sih anak IT yang lain yang ngerjain, yaitu yang berhubungan sama data science, data analis gitu. Terus kalau misalnya berhubungan lagi sama apa ya, sama hardware, sama jaringan, nah itu anak IT-nya beda lagi yang ngerjain. Jadi antara satu anak IT sama anak IT yang lain punya keahliannya masing-masing. Jadi bahkan dalam dunia IT-nya sendiri, anak IT itu nggak bisa semuanya gitu. Apalagi sama dunia apa ya, selain dunia IT. Jadi kalau misalnya ada anggapan anak IT bisa segalanya, ya itu salah besar sih menurut gue. Ya. Kecuali emang ada anak IT yang pinter banget, yang disuruh ngedesain mau, yang disuruh bikin program mau, yang kalau misalnya ada jaringan bisa disuruh mau dibenerin. Itu hebat banget sih kalau misalnya semuanya. Keren sih itu. Walaupun anak IT itu berkancah di dunia teknologi, tapi bukan semua teknologi yang bisa dilakukan oleh anak IT gitu kan. Iya, ada spesialisasinya sendiri-sendiri. Tapi kalau misalnya anak IT dibilang ada di semua tempat, ya bisa dibilang iya ada di semua tempat. Tuh. Karena hampir semuanya kan sekarang berhubungan sama teknologi. Jadi dan anak IT itu berhubungan langsung sama teknologi yang sekarang gitu. Jadi pasti anak IT itu ada di mana-mana. Benar. Karena IT ini juga luas ya, teknologi. Kan teknologi itu kan perkembangannya pesat dan cepat. Dan sebagai anak IT juga nggak boleh kudet, ya nggak? Kalau kudet bakal ketinggalan nantinya. Kalau jadi anak IT itu konsekuensinya harus terus belajar. Kalau nggak belajar sedikit, dia bisa ketinggalan. Apalagi yang ingin menjadi mahasiswa IT banyak. Yang udah dari mahasiswa IT juga banyak, walaupun prospek kerjanya juga besar dan banyak. Tapi kalau kita ketinggalan, kalau kita nggak mau belajar dan terus belajar, bakal ketinggalan sama yang lainnya. Iya, kita harus ngejar kualitas diri kita juga. Kan salah satu alasannya kenapa banyak yang memilih jurusan IT kan gara-gara prospek kerjanya yang besar gitu. Prospek kerjanya luas, banyak. Tapi kalau balik lagi ke kitanya yang males, kita sendiri bakal dihadang sama IT-IT yang lainnya. Ya enggak tuh? Iya. Ini self reminder sih sebenarnya.
Balik lagi ke Sih, tujuan awal teman-teman buat milih jurusan IT itu apa tujuan awalnya, terus goalnya nanti ke depan apa, terus apa yang bisa kita lakukan setelah kita lulus dari jurusan IT gitu kan ya. ya benar banget. Nah, pertanyaan buat Estu sendiri prefernya kemana sih? IT itu kan banyak ya, misalnya kayak praktisi data. Kalau praktisi data aja ada data scientist, data engineer, ada data analis, atau Estu sendiri ke programmer, atau ke web developer, atau ke desainer grafis gitu contohnya. Nah, Estu sendiri prefer kemana? Karena nggak mungkin kan semuanya kita ambil, nggak mungkin. Jangan bilang prefer semuanya. Prefer itu lebih suka. Ya kalau gue sih sebenarnya pengennya kalau sekarang lagi suka sama itu sih ya, bikin web. Tapi juga sekarang juga lagi belajar tentang computer vision. Terus Computer vision itu gimana? ya gimana caranya komputer tuh bisa ngelihat, bisa merasakan gitu. AI dong jatuhnya. Bisa dibilang AI. Hmm. Tuh, lagi suka gitu. Tapi kalau misalnya dibilang prefer kemana ya lebih prefer gimana caranya dapetin duit dari dari program-program yang gue buat sebenarnya. Lebih suka, lebih tertarik ke marketingnya sih sebenarnya. Kayak kayak udah kayak ngerasa kalau bikin program itu capek. Kalau bikin program lama-lama juga saya mau bikin program sampai tua. Enggak lah ya. Tapi ya gue juga enjoy sih jadi programmer kalau bisa nyelesain masalah orang. Seru kok. Kalau Esu sendiri pernah masuk komunitas gitu nggak sih? Kayak misalnya komunitas yang di kampus atau di luar kampus? Komunitas. Apa di kampus tadi klub. Kalau misalnya paling di online doang. Suka masuk Apa? grup-grup apa Facebook gitu. Itu sih. Ya paling itu pembahasan seputar IT, semoga bermanfaat. Yang nonton videonya juga nggak tegang-tegang amat lah kalau pengen masuk teknik informatika, kan sekilas sudah tahu. Mungkin paling itu ya tuh, makasih banyak atas waktunya, pengalaman-pengalaman yang diceritain mengenai IT sebagai mahasiswa IT. Ya udah, paling itu tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sip. Thank you. Iya, mungkin juga. Kira-kira itu tadi sekilas informasi mengenai teknik informatika yang disampaikan oleh Muhammad Estu yang berasal dari Teknik Informatika Unsika. Dan semoga video ini bermanfaat. Dan terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe tentunya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.